Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Eh, saya akan membahas salah satu tugas sistem informasi akuntansi yang soalnya kalian bisa baca di kumpulan soal yang saya buat, atau kalian bisa baca di bukunya Bornar. Nah, yang terakhir yang saya minta kalian kerjakan kan nomor ini ya, nomor 79 halaman 33. Kembali, halaman 79 nomor 33. Nah, memang setelah saya baca memang butuh ketenangan, butuh apa butuh intinya kalian harus jangan panik ketika baca terus nggak paham, terus nggak tahu cara baca, nggak tahu cara bikin flowchartnya, karena memang setelah saya baca memang cukup kompleks sebenarnya, tapi tenang saja, nanti ujian tidak akan sekompleks ini. Tapi ketika kalian sudah bisa cara membaca narasi yang kompleks seperti ini, nanti ujian akan jauh lebih gampang sebenarnya, trust me, jauh lebih gampang. Makanya saya kasih soal yang susah, biar ketika nemu yang gampang kalian santai aja gitu ya. Ini alasan sebenarnya, alasan biar kalian tetap ngerjain tugas. Oke, ini saya coba ini satu-satu ya. Ini ini hasil flowchart saya ketika mengerjakan soal ini. Mari kita baca satu-satu. Oke, nah ini perusahaan Big Plastic memproduksi berbagai macam supervisor menerima upah 40 jam per minggu. Jadi sekali lagi, yang pertama yang harus kalian buat adalah divisi dan fungsi yang terlibat. Pertama ini supervisor, terus apalagi karyawan pabrik atau karyawan, ya kan, jika seorang bla bla bla, supervisor bagian pencatat waktu. Nah ini terus sudah. Nah ini departemen penggajian. Nah ini yang mungkin kalian bingung ya, departemen penggajian ini sebenarnya tidak perlu masuk ke fungsi. Jadi sebenarnya ini karyawan administrasi. Nah ini kan menerangkan karyawan yang ada di departemen penggajian. Nah ini yang kalian masukkan, jadi bukan departemen penggajiannya. Karyawan administrasi bla bla bla. Nah ada karyawan penggajian. Nah jadi dua ini sebenarnya masuk ke departemen penggajian gitu loh guys. Terus ada satu lagi sebenarnya karyawan penggajian sudah bla bla bla. Sebenarnya ada satu lagi pengolah data kalau nggak salah. Nah ini departemen pengolah data atau pengolah data, sorry. Nah di sini, jadi ini yang harus kalian buat di flowchartnya. Jadi seperti biasa kalian pilih flowchart di Visio yang cross functional flowchart. Kalian bisa pilih yang horizontal maupun yang vertikal, terserah kalian. Nah ini saya kasih judul ini ya. Nah saya kasih judul proses pencatatan gaji Big Plastic ya. Mungkin memang belum saya kasih materinya sebenarnya untuk penggajian dan pengupahan, tetapi saya hanya ingin kalian tahu caranya mengubah narasi menjadi the flowchart itu seperti apa. Karena nanti sebenarnya kalau kalian masuk ke suatu perusahaan, nah sayangnya nggak jadi tugas kelompok ya. Nanti kalau misalkan kalian skripsi atau kalian kerja, justru malah bentuknya nggak narasi, tetapi hasil interview ya. Jadi hasil obrolan kalian itu kalian ubah jadi flowchart. Nah itu akan lebih menantang lagi sebenarnya. Oke, dari sini kita kembali ke soalnya. Jadi kalau kalian baca, sebenarnya ini harus kalian baca secara keseluruhan dulu, bahkan mungkin 2 kali baru kalian paham alurnya seperti apa. Sebenarnya
dimulai dari karyawan pabrik, ya kan. Jadi ini supervisor ini yang pertama ini, yang ini sekian Nah, ini di sini ini sebenarnya hanya keterangan umum saja sebenarnya. Kalian bisa mulai dari sini. Nah, ini jadi dapatnya dari mana? Dapatnya ini loh. Ini pencatat waktu setiap kali datang dan ke dalam mesin pencatat waktu setiap kali datang dan meninggalkan pabrik. Jadi di sini yang harus kalian pahami adalah siapa yang mencatat, supervisor kah atau karyawannya. Kalau saya menangkapnya adalah supervisor. Jadi karyawan pabrik itu datang lapor ke supervisor yang memasukkan kartu ke dalam mesin pencatat waktu. Intinya seperti itu. Nah, jadi kita mulainya dari karyawan pabrik, tentu saja. Karyawan pabrik ini saya gedein ya. Udah gede belum? Oke. Nah, mulainya dari sini. Kurang gede ya. Oke. Mulainya dari sini. Jadi karyawan pabrik karyawan pabrik mulai datang dia bekerja. Nah, keterangan-keterangan seperti mereka bekerja berapa jam tiap hari, terus habis gitu gajinya itu didasarkan per jam, itu bisa dimasukkan di sini. Jadi kalian bisa masukkan mana tadi keterangan. Nah, ini semua karyawan wajib bekerja 8 jam sehari. Nah, itu dimasukkan di sini. Nah, memang nggak urut sih ya, makanya itu kalian harus paham betul, bisa membayangkan seperti apa sih maksudnya. Jadi kalian bisa buat urutannya yang untuk flowchartnya seperti apa. Jadi karyawan datang bekerja, keterangan tadi bekerjanya berapa lama, 8 jam per hari, dibayar gajinya itu per jam. Nah, tadi kan ada keterangan bahwa supervisor mencatat jam kerja dengan cara memasukkan kartu. Nah, ini kan supervisor mencatat jam kerja dengan cara memasukkan kartu ke dalam mesin pencatat waktu setiap kali datang. Nah, ini berarti bentuknya seperti ini. Jadi karyawan datang itu lapor ke supervisor, terus supervisor yang masukin ke mesin waktu. Saat pulang juga lapor ke supervisor yang masukin kartu waktunya ke mesin waktu. Nah, gitu ya. Berarti supervisor ini punya kumpulan dari kartu waktu karyawan, setiap karyawan, dan kartu waktu supervisor sendiri. Ya, tadi kan ada keterangan bahwa kalau untuk supervisor dia per minggu, ya kan? Nah, tadi kayaknya ada keterangan tiap minggu kalau nggak salah. Ya, itu pokoknya ada keterangan seperti itu lah ya. Jadi dia kartu waktu karyawan dan kartu waktu dia sendiri. Oke. Terus, nah ini akan dibagi, supervisor akan memberi keterangan dari kartu waktu itu. Untuk memberi keterangan apa? Memberi keterangan jenis tarif aktivitas dari karyawan pabrik. Jadi jenis tarif aktivitasnya apa? Apakah tarif standar ataukah tarif mesin? Nah, ini ya keterangannya tadi kan. Nah, ini jika seorang karyawan ditugaskan untuk mengoperasikan sebuah mesin, dibayar dengan tarif tertinggi standar per jam. Berarti kan jenisnya ada dua, ada tarif mesin dan tarif standar. Nah, ini kalian bikin annotation seperti ini. Jadi jenis tarif ini untuk menentukan jenis tarif yang mana adalah berdasarkan tarif tertinggi dari dua jenis tarif ini. Itu yang didasarkan acuan untuk memberi keterangan di kartu waktu itu. Nah, terus berikutnya supervisor juga harus ngecek kalau dari kartu waktu ini melebihi jam kerja. Tadi kan ada keterangan. Nah, ini ada keterangan ini ada keterangan wajib kerja akan menerima 1,5 kali jika ada kelebihan jam. Nah, ini kan jika ada kelebihan jam maka akan ada tambahan. Nah, itu juga tugasnya supervisor
melebihi jam kerja atau tidak. Kalau iya, berarti kartu waktunya ditambahin kode aktivitas plus tambahan jam kerja, ya kan? Kalau tidak, ya sudah, berarti langsung kartu waktu itu saja yang tadi itu. Tapi yang sudah dikasih keterangan apakah itu tarif mesin atau tarif standar ya. Nah, ini dilakukan setiap hari ini. Nah, kartu waktu ini dilakukan setiap hari. Kan tadi ada keterangan. Nah, akan mengumpulkan kartu setiap hari, kartu waktu setiap hari. Berarti kartu waktu yang dikasih oleh supervisor itu dikasih ke pencatat waktu setiap hari. Nah, tapi untuk kartu waktu punyanya supervisor sendiri itu dikasih setiap akhir minggu, ya kan? Jadi ini. Nah, berarti kartu waktu karyawan dikasih setiap hari. Nah, keterangan ini pencatat waktu sudah masuk ke fungsi kartu waktu pencatat waktu. Nah, kartu waktu supervisor dikasih setiap minggu. Berarti ada kartu waktu jumlah karyawan ini ini kumpulan ya ini. Jadi kartu waktu ini macam-macam. Nah, maksudnya tiap karyawan. Nah, ini kartu waktu supervisor. Nah, tugasnya pencatat waktu ini apa? Tadi ada keterangan. Kartu waktu akan dibandingkan dengan daftar karyawan yang sah. Terus habis itu diberi paraf oleh pencatat waktu, diserahkan ke departemen pengajian. Nah, flowchartnya seperti apa? Flowchartnya seperti ini. Kan kartu waktu karyawan dibandingkan dengan daftar karyawan. Jadi ini dokumen ini itu memang yang punya si pencatat waktu, jadi memang punya arsipnya. Nah, terus dibandingkan nih kartu waktu karyawan dan daftar karyawan, termasuk kartu waktunya supervisor, dibandingkan terus diparaf ya. Tujuannya dibandingkan tuh untuk apa? Sebenarnya untuk memastikan bahwa memang yang kartu waktu yang tidak ada keterangan sebenarnya kartu waktu itu isinya apa ya? Kartu waktu itu isinya umumnya adalah nama karyawan, terus tanggal, jam masuk, jam keluar. Atau kalau misalkan kaitannya sama aktivitas, berarti ini kan karyawan produksi, biasanya dia bisa menyelesaikan berapa produk gitu, atau berapa tahapan di aktivitas produksi. Kalau misalkan dia di bagian mesin, nah itu dia mengoperasikan mesin itu berapa jam. Nah, itu juga konten yang ada di kartu waktu itu. Memang tidak ada keterangan sih di narasi. Ini umumnya yang dipakai di beberapa perusahaan seperti itu. Nah, terus kalau sudah dibandingkan di paraf, nah berarti ini kartu waktu karyawan dan kartu waktu supervisor ini sudah ada parafnya si pencatat waktu, ya kan? Sudah ada parafnya si pencatat waktu. Terus nah ini pakai on page reference ya. Jadi sebenarnya bisa langsung panah serut ke sini. Dua ini bisa langsung gini, cuman kan jelek ya. Jadi kita pakai on page reference saja. Oke. Terus sudah masuk ke departemen penggajian, ya kan? Sudah masuk ke departemen penggajian. Karyawannya namanya karyawan administrasi. Di sini ya kan. Di dalam departemen penggajian, karyawan administrasi mengecek paraf tadi oleh pencatat waktu dan mengelompokkan kartu. Dibuat dari kartu-kartu setiap karyawan yang ada nama karyawan itu dikelompokkan setiap 40 kartu setiap kelompok. Terus dia menyiapkan formulir badge. Nah, kalau kalian masih ingat di akuntansi biaya itu ada badge kontrol dan sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah badge itu maksudnya kumpulan. Bisa kumpulan produk, bisa kumpulan dokumen. Nah, kalau ini kumpulan dokumen namanya. Nah, terus kartu waktu karyawan dan kartu waktu supervisor ini tadi dicek apakah memang sudah diparaf oleh pencatat waktu. Tujuannya dicek sudah diparaf oleh pencatat waktu itu maksudnya apa? Untuk kontrol kegiatan pencatat waktu yang membandingkan ini loh. Jadi paraf ini kan tujuannya berarti pencatat waktu sudah melaksanakan tugasnya untuk membandingkan antara daftar karyawan dan kartu waktu karyawan gitu. Jadi dia cek
ini tujuannya adalah untuk ngecek kerjaannya, mencatat waktu. Setelah itu dikelompokkan kartu waktu setiap 40 kartu. Nah, ini kalian bisa kasih keterangan annotation di sini, jadi nggak perlu panjang di sini mengelompokkan kartu waktu setiap 40 kartu, too long. Jadi kalian tambahin aja annotationnya di sini. Terus setelah dikelompokkan, berarti kan ini kartu waktu karyawan yang sudah dikelompokkan. Kalau supervisor kan ya cuma supervisor aja gitu. Terus setelah itu menyiapkan batch control. Menyiapkan batch control itu maksudnya apa sih? Batch control itu formulir batch control itu apa? Isinya formulir batch control itu adalah rekap dari 40 kartu itu. Jadi 40 kartu itu terdiri dari nama siapa saja sih. Nah, itu batch control maksudnya. Jadi rekapan dari 40 kartu yang sudah di kelompok-kelompokkan tadi, intinya gitu ya. Jadi ini formulir batch control isinya apa? Nah, kan isinya ini toh ada tanggal. Jadi ada setiap kelompok kartu. Jadi apa namanya? Siapa saja, kartu waktunya siapa saja, karyawan siapa saja yang dalam satu batch atau satu kelompok itu tadi, plus ada isi tambahan lagi, ada tanggal, ada total jam kerja dan total jam lembur. Nah, ini kan tadi kan ada keterangan toh. Nah, ini diproses sudah mana ya, kayaknya ada keterangan deh. Form ini berisi total jam kerja reguler, jam kerja lembur, tanggal, dan jumlah dokumen dalam kelompok. Nah, ini kan. Nah, terus dari batch control ini, formulir batch control ini diserahkan kepada bagian penggajian plus kartu waktunya. Tadi kan administrasi, nah sekarang ke bagian penggajian. Dua ini masih masuk dalam departemen ini ya, masuk dalam departemen penggajian. Nah, ini masuk dalam departemen penggajian. Terus bagian penggajian berarti kan dia terima batch control, kartu waktu karyawan, dan kartu waktu supervisor. Kartu waktu karyawan ini sudah di kelompok-kelompokkan gitu ya, di spread apa gimana gitu. Yang di depannya itu ada formulir batch control itu. Ya, memang tidak ada keterangan sih di sini. Ini saya sampaikan berdasarkan yang umumnya dipraktekkan saja. But you can think that logically juga sih sebenarnya. You don't have to know exactly based on your experience, tapi ini bisa dilogika if you have that kind of logic. Nah, ini terus tugasnya bagian penggajian apa? Dia menyalin batch control ke dalam log batch control. Nah, log batch control ini biasanya menggunakan program tertentu ya. Makanya di sini cek dan tadi kan keterangannya ada kok, keterangannya ini menggunakan oleh program gitu loh. Nah, ini kan kartu waktu yang dicek dan diproses oleh program. Nah, ini berarti kalau proses dokumennya itu menggunakan program, simbolnya seperti ini ya. Terus valid atau tidak, tadi kan ada keterangan valid atau tidaknya, mana tadi ya. Maka ini pada akhir dari rincian kontrol total dicetak untuk item yang valid dan item yang ditolak. Jadi hasil cetakannya itu, rinciannya itu adalah sudah ada keterangan mengenai apakah suatu kelompok batch itu tadi ada yang valid atau tidak kan gitu kan. Jika ada item dalam batch yang ditolak, maka semua item dalam batch akan ditolak untuk menjaga integritas. Nah, ini untuk menjaga integritas nggak usah kalian masukkan juga sih di dalam flowchart, tapi yang penting adalah kalian tahu. Nah, jadi ini valid atau tidaknya berarti sebelum dicetak harus program ini akan ngecek valid atau tidaknya. Terus habis itu ada dua rincian, ada rincian detail yang valid, jadi hasil cetaknya itu ada rincian detail yang valid dan ada rincian detail yang tidak valid ya kan. Jadi kalau ya itu hasilnya rincian detail yang valid, kalau tidak hasilnya adalah rincian detail yang tidak valid. Nah, yang
ada tindak lanjutnya di keterangan ini adalah ketika tidak valid itu ngapain, ya kan? Berarti kan ini ada keterangan rincian detail tidak valid itu maksudnya satu batch itu tertolak semuanya, ya kan? Satu batch itu tertolak. Nah, berikutnya si bagian pengajian ini akan melakukan koreksi. Mana? Karyawan pengajian akan membetulkan item yang ditolak, menyiapkan formulir batch control yang baru dengan memberikan nomor yang sama dengan batch semula plus kode tambahan untuk koreksi. Nah, ini ya. Jadi seperti ini, koreksi item, menyiapkan batch control baru, terus ada batch control koreksi namanya. Meskipun nomornya sama seperti yang di sini, tetapi ada kode koreksi. Kan ada kode koreksi. Nah, ini dilakukan tiap minggu sampai benar-benar terkoreksi sepenuhnya, nggak ada yang salah dalam batch control itu ya. Terus apa tadi keterangannya? Nah, yang betul dibawa kemana? Nah, yang betul, yang sudah terkoreksi dikirim ke departemen pengolah data. Ya, batch control ini C dikirim ke pengolah data. Dikirim ke pengolah data. Batch control koreksi, bagian pengolah data akan input koreksinya seperti apa. Nah, input koreksinya seperti apa dijadikan acuan lagi untuk bagian penggajian. Nah, ini bagian penggajian untuk cek dan proses tadi. Begitu terus alurnya sampai sampai benar-benar satu batch tidak ada yang tidak valid. Nah, oleh pengolah data ini, ini pengajian diproses setiap minggu untuk memperbarui master file pengajian, cek karyawan dan register pengajian. Didistribusikan ke departemen pengajian yang selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas laporan dengan input. Nah, maksudnya di sini as far as I know sepertinya bagian pengajian. Kalau administrasi kayaknya enggak, karena kan administrasi kerjanya cuma gini nih. Nah, yang untuk proses cek dan proses itu kan bagian pengajian. Jadi sepertinya yang dimaksud dengan departemen pengajian itu adalah karyawan pengajian di sini. Nah, terus input koreksi ini pengolah data itu umumnya dia yang menyimpan master file atau database ya di sini. Ini simbolnya database. Ini menghasilkan apa? Di sini nanti master file apa saja? Master file pengajian, cek karyawan, register pengajian. Nah, data yang di sini ini sebenarnya bisa dilihat oleh bagian pengajian untuk cek dan proses, dan bisa untuk bikin laporan. Nah, laporannya ini dipakai untuk apa? Dikembalikan lagi ke bagian pengajian untuk rekonsiliasi tadi ya, rekonsiliasi yang disesuaikan sama data yang disimpan di sini. Data yang di sini cek dan proses disesuaikan apakah laporan sesuai dengan input. Jadi hasil laporan yang dibuat oleh pengolah data ini apakah sesuai dengan master file ini, dari hasil input koreksi maupun dari data-data kartu waktu yang sudah valid. Nah, seperti itu keterangannya ya, memang complicated memang ya, tetapi kalian harus coba, karena kalau yang susah aja kalian bisa praktek, biasanya kalau ada pertanyaan lebih mudah kalian lebih gampang juga buat flowchartnya. Sekali lagi nanti di proses skripsi ataupun di kalian nanti kerja dan kalian masuk diminta untuk bikin flowchart, nah biasanya akan lebih menantang nih, karena bentuknya nggak akan narasi seperti ini, tetapi hasil interview kalian, dan itu lebih susah untuk ditranslate menjadi flowchart. So keep learning, jadi keep practicing, karena insya Allah bermanfaat lah intinya kalau kalian banyak-banyak berlatih seperti ini. Oke, terima kasih, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga kalian bisa lebih paham
bagaimana membuat flowchart. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.